Keterangan pers yang ingin kami sampaikan yaitu terkait rencana pelaksanaan pendaftaran ujian IPS topik tahun 2024 untuk para calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Korea Selatan. Satu, bahwa terdapat penambahan sektor baru dalam pendaftaran ujian IPS topik tahun 2024 yang semula dan selama ini berjalan existing untuk dua sektor yang akan bekerja di Korea Selatan, yaitu manufaktur dan perikanan. Nah, untuk tahun 2024 dibuka pendaftaran untuk sektor manufaktur, perikanan, dan shipbuilding. Servis 1 dan servis 2. Jadi ada penambahan satu sektor. Kemudian yang kedua, pendaftaran untuk ujian IPS topik akan dibuka terhitung hari Kamis, atau sudah dibuka ya, mohon maaf, sudah dibuka terhitung hari Kamis 15 Februari tahun 2024 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan ditutup pada hari Selasa, yaitu pada hari ini 20 Februari 2024 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Ketiga, perekaman sidik jari bagi setiap calon pekerja migran Indonesia tetap akan dilakukan secara offline dengan cara calon pekerja mendatangi kantor BP3MI atau P4MI yang ada di daerah masing-masing, khususnya bagi mereka yang dikategorikan pendaftar baru. Tapi jika mereka yang dikategorikan yang pernah mendaftar sebelumnya, yang sidik jarinya sudah terrecord di BP2MI, tidak perlu lagi mendaftarkan atau melakukan tes sidik jari. Jadi ini khusus untuk yang belum. Kemudian verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen untuk para pendaftar calon pekerja migran Indonesia akan dilakukan secara online oleh petugas BP3MI yang ada di daerah, di provinsi, dan P4MI, dimulai tanggal 26 Februari 2024, hingga 10 Maret 2024. Saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan pers, bagaimana kita lakukan penguatan tata kelola penempatan. Dulu, verifikasi dokumen itu dilakukan secara langsung para pendaftar datang. Ini secara kesejarahan. Datangnya ke mana? Datangnya ke Semarang, kemudian ke Jakarta, dan Bandung. Jadi bisa dibayangkan ribuan orang, dulu rata-rata masih 24.000. Ribuan orang datang ke Bandung, datang ke Semarang, datang ke Jakarta, padahal mereka yang datang itu tersebar di 34 provinsi. Hanya untuk urusan, verifikasi dokumen itu membutuhkan waktu, durasi waktu 10 menit untuk satu orang. Hanya untuk urusan 10 menit, orang dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, datang ke Jakarta, datang ke Semarang, datang ke Bandung. Berapa biaya yang dikeluarkan? 2 tahun lalu kita potong, alur yang memaksa PMI datang, yang kita tentu peduli karena ini berbiaya tinggi. Dengan cara mendistribusi. Jadi verifikasi dokumen tidak tersentralisasi di Semarang, tidak tersentralisasi di Jakarta, di Bandung, tapi di wilayah masing-masing si calon PMI. Datang langsung. Kemudian sesuai perkembangan, kita evaluasi lagi. Ini juga memaksa orang mengeluarkan biaya tinggi. Karena kalau lihat daerah-daerah di Sulawesi, Kalimantan, kalau kantor BP2MI ada di pusat ibu kota, itu juga tetap membutuhkan waktu. Ada yang harus naik kapal laut, biaya tinggi. Ada yang harus naik darat, itu juga membutuhkan waktu berjam-jam. Kita potong lagi tahun ini, perubahan lagi. Yaitu mereka cukup verifikasi dokumen, tidak perlu datang, tapi dokumen yang didaftarkan secara online, saat mereka mendaftar, akan juga diperiksa secara online. Jadi tidak perlu lagi orangnya datang ke kantor BP2MI. Nah, ini perubahan-perubahan yang terus kita kerjakan untuk memberikan layanan yang prima
ya yang tidak memaksa PMI berbiaya tinggi atau mengeluarkan uang yang cukup tinggi dan akhirnya menjadi beban mereka. 4, proses verifikasi dokumen ini akan dilakukan secara online tadi ya sudah disampaikan, dilakukan oleh petugas BP2MI dan P4MI pada tanggal 26 Februari 2024 hingga 10 Maret 2024. Saudara-saudara, poin kelima, ini sebuah kejutan sekaligus tantangan. Dulu pendaftar yang akan bekerja ke Korea itu rata-rata ada di 24.000. Kemudian tahun 2021 ya itu naik menjadi 34.000, hampir 35.000. Tahun ini ya ini tidak lepas dari tata kelola yang semakin baik, perlakuan negara BP2MI kepada mereka yang bekerja ke Korea juga semakin baik dengan memberikan berbagai penghormatan, fasilitas ya. Akhirnya untuk tahun ini yang mendaftar ke BP2MI sebanyak 62.930. Bisa dibayangkan ya. Untuk sektor apa saja? 62.000 pendaftar, 62.930 pendaftar ini. Pertama manufaktur yang mendaftar sebanyak 46.408 orang. Untuk sektor perikanan 6.299 orang pendaftar. Shipbuilding 1.038 orang pendaftar. Servis 1 342 pendaftar. Servis 2 ya 8.843 pendaftar. Total 62.930 orang pendaftar untuk tahun 2024 untuk mengikuti ujian IPS topik bagi calon pekerja yang akan berangkat ke Korea Selatan. Jadi kalau tahun sebelumnya tadi 35.589. 6. Adapun jumlah pendaftar di masing-masing wilayah BP3MI dan P4MI sebagai berikut. 1. Yang mendaftar melalui BP3MI Jawa Tengah sebanyak 17.049 orang pendaftar. Yang mendaftar melalui P4MI Cilacap 5.008 orang pendaftar. 3. Yang mendaftar melalui BP3MI Jawa Timur 4.633 orang pendaftar. 4. Yang mendaftar melalui P4MI Madiun 4.312 orang pendaftar. 5. Yang mendaftar melalui P4MI Cirebon 4.433 orang pendaftar. 6. Yang mendaftar melalui BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta 3.428 orang pendaftar. 7. Yang mendaftar melalui P4MI Pati sebanyak 3.149 orang pendaftar. 8. Yang mendaftar melalui BP3MI Jawa Barat sebanyak 2.420 orang pendaftar. 9. Yang mendaftar melalui BP3MI Lampung sebanyak 2.171 orang pendaftar. 10. Yang mendaftar melalui P4MI Malang sebanyak 1.714 orang pendaftar. 11. Yang mendaftar melalui P4MI Banyuwangi sebanyak 1.485 orang pendaftar. 12. Yang mendaftar melalui BP3MI DKI Jakarta sebanyak 933 orang. 13. Yang mendaftar melalui P4MI Malang atau Pemalang, mohon maaf, P4MI Pemalang sebanyak 956 orang pendaftar. 14. Yang mendaftar melalui P4MI Sukabumi sebanyak 609 orang pendaftar. 15. Yang mendaftar melalui P4MI Bekasi sebanyak 510 pendaftar. 16. Yang mendaftar melalui BP3MI Nusa Tenggara Barat sebanyak 310 pendaftar. 17. Yang mendaftar melalui BP3MI Sumatera Selatan sebanyak 348 pendaftar. 18. Yang mendaftar melalui BP3MI Sumatera Utara sebanyak 167 pendaftar. 19. Yang mendaftar melalui BP3MI Banten sebanyak 131 orang pendaftar. 20. Yang mendaftar melalui P4MI Tangerang sebanyak 127 orang pendaftar. 21. Yang mendaftar melalui BP3MI Sulawesi Selatan sebanyak 99 orang pendaftar. 22. Yang mendaftar melalui P4MI Sidoarjo sebanyak 39 orang pendaftar. 23. Yang mendaftar melalui BP3MI Sulawesi Utara, Manado, sebanyak 37 orang pendaftar. 24. Yang mendaftar melalui BP3MI Bali, sebanyak 33 orang pendaftar. 25. Yang mendaftar melalui BP3MI Riau, sebanyak 18 orang pendaftar.
26 yang mendaftar melalui BP3MI Kepulauan Riau sebanyak 23 orang pendaftar. 27 yang mendaftar melalui BP3MI Sumatera Barat sebanyak 14 orang pendaftar. 28 yang mendaftar melalui BP3MI Kalimantan Selatan sebanyak 12 orang pendaftar. 29 yang mendaftar melalui BP3MI Sulawesi Tengah sebanyak 3 orang pendaftar. 30 yang mendaftar melalui BP3MI Sulawesi Tenggara 4 orang pendaftar. 31 yang mendaftar melalui BP3MI Kalimantan Barat sebanyak 4 orang pendaftar. 32 yang mendaftar melalui BP3MI Nusa Tenggara Timur sebanyak 1 orang pendaftar. 33 yang mendaftar melalui BP3MI Aceh sebanyak 3 orang pendaftar. 34 yang mendaftar melalui BP3MI Kalimantan Utara sebanyak 1 orang pendaftar. Total pendaftar untuk mengikuti ujian IPS topis IPS topik ke Korea Selatan sebanyak 62.930 orang. Ini rekor baru. Sekali lagi ini rekor baru. 7. Bagi pendaftar yang tidak lolos verifikasi, uang pendaftaran ujian sebesar Rp442.754 akan dikembalikan refund dari rekening BNI, RPL, BP2MI sehingga tidak ada biaya administrasi. Jadi pendaftaran ini kan pakai uang mendaftar. Yang tidak lulus itu otomatis dikembalikan dan tidak ada biaya administrasi. Artinya uangnya utuh. Itu Bu ya.